Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 5 akan memaparkan sedikit mengenai materi etika bisnis dalam green economy. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang munculnya green economy. Beberapa isu tentang alam di beberapa tahun ini telah menjadi hit news serta terus-menerus menjadi perhatian di halayak ramai, dimulai dari isu-isu global warming yang kemudian menghasilkan satu jargon yaitu Go Green. Sehingga sedikit banyaknya isu-isu tersebut telah diwadahi oleh beberapa kalangan untuk ramai-ramai membangun satu komunitas yang berkaitan dengan konsep yang ramah lingkungan. Di sisi lainnya bermunculan pula gagasan-gagasan tentang green economy untuk mendukung pembangunan lingkungan atau pro-environment yang akan berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Nah, selain itu berkembang pula green company yang mengusung jargon 3P, yaitu people yang berkaitan dengan sosial, kemudian profit yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, dan planet yang berkaitan dengan penjagaan terhadap lingkungan. Akar persoalan yang melatar belakangi kemunculan green economy yaitu karena adanya krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semuanya itu serba mudah dan cepat. Banyaknya produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang itu merupakan salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Nah, inti dari green economy adalah low carbon growth, resource efficiency, dan social inclusivity yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, manajemen energi, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan value dalam ekonomi syariah, khususnya ditelaah dari sudut pandang Daruriyah Maqasid Al-Syariah. Selanjutnya, ada pengertian dan gambaran umum tentang lingkungan hidup. Apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup itu terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur makhluk hidup biotik dan unsur makhluk tak hidup atau abiotik. Nah, di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan pun akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian ada green economy. Green economy itu merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang secara signifikan. Nah, ekonomi hijau atau green economy ini dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, serta hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Jadi ekonomi hijau atau green economy ini tidak akan merusak lingkungan. Nah, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk program lingkungan hidup ini atau United Nations Environment Program atau disingkat UNEP dalam laporannya yang berjudul Towards a Green Economy mendefinisikan bahwa green economy atau ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, ada 3 hal yang dapat diperhatikan dalam konsep ini, yaitu low carbon, socially inclusive, dan resource efficient. Nah, ekonomi hijau atau green economy ini ingin menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam atau kerusakan sumber daya alam. Sehingga
dapat kita simpulkan bahwa green economy merupakan perekonomian yang rendah karbon, tidak menghasilkan emisi dan polusi terhadap lingkungan, sehingga hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Nah, dari sini kita jelas bahwa ekonomi hijau ini memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar go green seperti yang dikira oleh sebagian orang. Selanjutnya ada tentang etika bisnis terhadap lingkungan hidup. Dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa bisnis yang berwawasan lingkungan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dalam operasionalnya dapat memberikan solusi atas masalah-masalah lingkungan dan masyarakat, karena green business ini tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi saja, namun juga tidak mengabaikan lingkungan alamnya, sehingga tercapainya kesadaran terhadap lingkungan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan di sekitarnya. Adapun indikator bisnis yang berwawasan lingkungan adalah: 1. Mengembangkan produk yang sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, menerapkan standar lingkungan. Yang ketiga, memiliki unit pengolahan limbah agar seminimal mungkin menghasilkan limbah yang diupayakan dapat diubah menjadi limbah yang lebih bermanfaat. Kemudian untuk karakteristik produk hijau menurut beberapa peneliti yaitu 1. Ada produk tersebut tidak mengandung toksik atau racun. Yang kedua, produk itu menggunakan bahan baku dari bahan daur ulang. Yang ketiga, produk itu menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Keempat, produk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan. Yang kelima, tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan. Yang keenam, tidak menghabiskan banyak energi dan sumber daya lainnya selama pemrosesan, penggunaan, serta penjualannya. Yang terakhir, tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.